Yang saya hormati Mas Agung Prabowo selaku perwakilan dari DPD Prabu Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Heri Setiadi selaku Ketua Prabu Kabupaten Banjarnegara. Saya ingat tadi kalau di sini katanya cek mic, kalau di rumah jangan cekcok. Tapi tadi sudah mengawali untuk cekcok Pak. Tadi katanya banyak menyebutkan ibu-ibu yang saya cintai. Ini bahaya Mas. Yang saya hormati Ibu Sri Wiyati selaku ibu saya dan Pak Wahyu Jatmiko, Mas Bano dan seluruh relawan Prabu. Saya tadi dari semua kecamatan di Banjarnegara hampir semuanya datang. Saya teringat ada satu tetangga saya di Wanakarsa, Pak, salam hormat Pak. Saya dulu lupa nama lupa tapi wajah tidak pernah lupa Pak. Tetangga dulu di Wanakarsa. Tes pertama. Ya kalau nama lupa, tapi saya tahu ini tanda dulu bisa terus sering naik motor JL yang ada plat tentaranya menikah ya Pak, muter-muter sama Sari. Ya benar, pakai JL yang tentara muter-muter ada Mas Ari dan kawan-kawan yang saya juga sering berkomunikasi. Nah Pak Suryanto. Nah, jadi Pak kalau muka tidak lupa, kalau nama kadang-kadang latih. Alhamdulillah kita dipertemukan di ruangan misteri cafe ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mas Agung, Pak Heri dan seluruh relawan Prabu yang sudah bersedia untuk mendukung saya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Banjarnegara 2024-2029. Tadi disampaikan bagaimana kita berkolaborasi. Prabu bugar bersatu. Kalau saya singkat jadi PBB. Nah ini merupakan PBB, kalau PBB di sana Persatuan Bangsa-Bangsa, di sini menjadi Prabu Bugar Bersatu. Ini adalah suatu kolaborasi yang harus kita lakukan untuk bisa memajukan Banjarnegara bisa menjadi lebih baik lagi untuk ke depan. Saya tidak bisa berapi-api seperti Pak Heri, tapi insya Allah semangat kita sama Mas Heri, Mas Bowo, bahwa kita berjuang bersama untuk yang menjadi lebih baik. Terima kasih. Jadi mungkin kalau Pak Heri angkatannya Panca Espondang yang nadanya selalu tinggi, saya angkatannya yang Bob Marley aja suara serak-serak karung dari dua orang kuat. Nah ini adalah suatu kesempatan di mana kita bisa perkenalkan. Saya perkenalkan Bapak, saya Bugar Wijiseno, lahir di Banjarnegara 27 Desember 1984, saat ini bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Banjarnegara. Dan ada beberapa aktivitas organisasi yang saya lakukan, baik itu di Banjarnegara, di cabang Banjarnegara, kemudian di Bali Masyarakat sebagai asosiasi rumah sakit swasta, Bali Masyarakat sama Tuan PKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam perkembangannya Bapak Ibu semua menjadi salah satu calon kepala daerah itu dari sisi jalur profesi yang dijalani itu sebenarnya perbedaannya 180 derajat. Siji maring etan, siji maring ulon. Nah, tapi begitu perkembangannya, bagaimana kita bisa bermanfaat lebih untuk masyarakat. Khairunas anfa'uhum linnas. Orang-orang yang paling bermanfaat, yang paling baik adalah mereka yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ini yang coba dikembangkan, yang cuma yang dulu saja sebagian kecil yang kita bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan bisa bermanfaat untuk penduduk Banjarnegara yang 1.060.000 ini. Dengan konsep apa yang harus kita tingkatkan? Ya bagaimana kita memulai dari masyarakatnya sehat, ekonominya bisa kuat. Sehat dalam arti yang apa? Sehat pengertiannya banyak, baik itu dari jasmani dan rohaninya. Jasmaninya seperti apa? Biar sehat berarti harus dipromosikan kesehatannya, dicegah bikin orang meriang. Begitu sudah meriang bisa diobati. Setelah diobati, mari biar caranya bisa terrehabilitasi. Kalau yang sudah sepuh-sepuh bisa ditangani dengan baik, bisa berguna bagi masyarakat. Itu udah komplek. Nah, untuk rohaninya ya kita harus bagaimana bisa mensajikan Banjarnegara itu mempunyai
masukan rohani dari berbagai macam agama yang ada, mayoritas muslim, maka bagaimana kita bisa memberikan nuansa islami dalam perkembangan Banjarnegara untuk tumbuh dan berkembang ke depannya. Dengan berbagai mazhab, dengan berbagai organisasi harus bisa bersatu untuk bisa menjadikan Banjarnegara menjadi lebih islami dan ke depan lebih bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di dalamnya. Tadi sampaikan tentang desa. Kita punya konsep Nata Desa Bangun Banjarnegara. Ini kan sesuatu yang harus kita lakukan berawal dari mana? Dari desa. Sebelum sampai skup desanya besar, kita bisa masukkan dari skup keluarganya dulu. Tadi Pak Heru menyampaikan di rumah jangan cekcok terus. Nah ini awal mula Banjarnegara. Kalau dia cekcok terus, maka tidak akan bisa untuk bisa berkembang. Pikirannya isinya negatif. Karena apa? Di rumah wis cekcok, arep metu maring desa ya akhirnya padu sudah terbawa yang ada di rumah. Kita mulai dari keluarga yang skupnya kecil, kita mulai dari bagaimana menyehatkan keluarga, mendiskusikan pendidikan, kesejahteraan, ya, pekerjaan, proyeksi ke depan dimulai dari keluarga itu dengan baik. Bagaimana keluarga itu sehat, nanti desa itu bisa bersaing. Potensi di desa banyak yang harus dikembangkan. Yang menjadi permasalahan kadang kita tidak mengerti mengenai potensi tersebut. Ya, kita tidak tahu ada potensi di Paweden. Apa potensinya? Sebagai tanah lahirannya Mas Agung, dengan banyak potensi yang ada di yang potensi wisata, yang potensi bencana. Bagaimana kita bisa mengantisipasi, kita kembangkan menjadi sesuatu yang bisa menarik, yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan pendapatan desa. Dikolaborasikan dengan apa? Dengan program yang ada di Banjarnegara. Kalau skupnya tidak bisa dikelola dengan Banjarnegara, ya kita harus perluas dengan linknya Mas Bowo dan teman-teman yang bisa kita cari, kita sediakan galahnya untuk nyengget, sehingga kita bisa mendapatkan program tersebut. Sehingga ke depan sinergi dan kolaborasi kontribusi yang berjalan secara paralel maka akan menyebabkan kekuatan kita menjadi lebih kuat. Ya, tanpa itu ya orang bakalan bisa terrealisasi. Hanya berdasarkan kelompok kecil saja, tidak ada satu sinergi. Akhirnya ya sing cilik ya akan tetap cilik, sing gede ya akan tetap gede. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, koordinasi dan berkontribusi dalam menangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara. Karena apa? Semuanya pasti punya porsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Hubungan ini jangan sampai hanya terbatasi bupati, wakil bupati saja yang terbatas waktu. Saya kenal Mas Bowo baru beberapa saat, Mas Heri namanya sudah sering terdengar di Randegan. Tapi kalau kita batasi dengan bupati dan wakil bupati, akan hanya terbatas waktu 5 tahun atau justru periode berikutnya 10 tahun. Tapi kalau kita konsepnya adalah seduluran, otomatis ini akan berlangsung selamanya. Saya dolan ke Batur orang bingung, dolan ke Randegan orang bingung. Wedang segelas bisa mampir minta untuk minum. Motornya bodol ke Randegan tinggal nanggung Pak Heri bali ngebis. Kan tidak apa-apa, ini adalah suatu proses yang harus kita tingkatkan. Orang kur sekedar nyongowai apa, kowe oleh apa. Pada ben gonyu nang dhuwur godhong tales. Nah kalau nyong oleh apa, kowe apa, ya akhirnya terombang ambing orang genah. Ya, suatu saat pasti akan tumpah, tidak dapat apa-apa, isinya akan dipaido oleh wong. Kadang kita terjebak pada konsep tersebut. Yang kedua, ini adalah suatu tim. Ya, ini adalah suatu tim yang ke depan bisa menjadi super tim. Ya, menjadi super tim. Saya selalu menyampaikan ini ke beberapa relawan, menjadi super tim, bukan menjadi Superman. Next Superman berarti Mas Heri sekuat derek, Mas Bowo sekuat derek, liane orang dianggap. Tidak bisa. Kita penduduknya banyak. Apa yang harus kita kejar juga banyak. Jangan sampai menjadi Superman. Karena apa? Superman nganggo celana dalamnya nang jabat. Nek nganggo celana menang jabat, dengan maring Surya Yuda orang renang. Akhirnya apa? Berarti kan sing keton eleke dewek. Ya, jangan sampai
satu dalam tim ini aksi Superman yang sering mengumbar aurat dan aib orang lain, yang akhirnya apa? Akan kembali ke kita, terserang juga. Biarkan orang lain akan melakukan sesuatu yang negatif kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Pasti suatu saat akan kembali kita bisa menjadi lebih baik. Yang penting kita tetap berpikiran positif, gali yang terbaik, tidak mempermasalahkan aib-aib orang lain yang justru itu akan menghadap kita. Kadang ada yang suka menyampaikan, ada yang berkampanye negatif, ya kita anggap sebagai masukan buat kita. Itu adalah suatu potensi yang bisa kita dapatkan. Ya alhamdulillah, wis numpang fotonya melu mejen. Soal bahasanya apa tidak peduli, ya kan? Yang penting sudah ikut ada background yang terpampang di situ. Bahasanya model seperti apa tidak masalah. Alhamdulillah, wasyukurillah, masih ada yang bisa memberikan masukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap baik, tetap bahagia demi bangsa negara yang lebih baik ke depan. Bila yang bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.